membelit kita, seperti kita dibelit oleh ular kobra yang siap mematuk kita, sehingga kita harus cepat-cepat bereaksi untuk mengobati diri sendiri. Negarawan itu, Pak, negarawan ya saya bilang, kalau dia sudah terkontaminasi dengan agama, maka buyarlah harapan dia untuk ke depan, untuk bangsa dan negara. Kalau si Mahbub ini saya tidak percaya dalam konteks bahasa politiknya. Kemarin beberapa tahun lalu dia bilang, Ibu, lihat Ibu Sri Mulyani kan itu rajin sholat, rajin. Kok apa hubungannya? You bawa-bawa dengan, tidak ada hubungannya. You punya ibadat dengan penyelenggara negara. Itu yang harus dipisahkan. Yang saya selalu gambarkan di negara ini, Pak. Negara Amerika, Bapak sendiri di Amerika. Kita di sini kalau kerja ini pakai pans in, pans out. Silakan lu you beragama apa wiba, tapi you harus pans keluar, lu nanti masuk kerja span in. Indonesia different lah, orang lagi kerja untuk negara dia sholat, dibayar lagi free, baru dibawa-bawa agama. Dan berkembang di dunia sekarang ini bahwa ternyata Cina yang kocar-kacir, amburadul dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi nomor satu di dunia. Karena apa? Disiplin, akal sehat, dan otak waras. Agama pun dikendalikan oleh disiplin di sana, sehingga mereka bisa maju. Ini yang perlu kita contoh. Jangan cuma beli produk-produk Cina aja, tapi beli juga otak dan akal Cina itu. Pak Teddy lagi, silakan Pak Galaksi. Ya, shalom, Pastor Shalom. Paul dan kawan-kawan semua. Jadi seperti yang pernah saya kemukakan bahwa kalau kita tidak datang dengan satu konsepsi yang jelas dan gamblang, maka kita akan terus berlari di tempat dan melakukan jurus-jurus 7 keliling. Sehingga kita memerlukan konsep-konsep yang betul-betul manjur untuk mengobati luka parah yang kita derita sekarang ini, yaitu penertiban aparatur negara. Inilah titik utamanya yang perlu kita konsentrasikan supaya negara kita bisa maju. Karena inilah yang menjadi persoalan yang membelit kita, seperti kita dibelit oleh ular kobra yang siap mematuk kita, sehingga kita harus cepat-cepat bereaksi untuk mengobati diri sendiri. Jadi misalnya dari presiden nggak berani menertibkan menteri-menteri yang korupsi, lalu menterinya nggak berani menertibkan dirjen-dirjen sampai kepala bagian segala macam yang korupsi, dan seterusnya, sehingga korupsi itu sudah rata dari menteri sampai kepala desa. Ini kan gila, ini sudah masalahnya ini. Sudah betul-betul parah itu, sudah perlu ditaruh langsung di atas meja operasi, dibedah komplit dari atas sampai bawah dan dicabut semua kanker-kanker ini keluar dari tubuh, batang tubuh NKRI itu, supaya bisa sehat dan bertumbuh menjadi besar, dewasa, dan bisa berkiprah untuk bersama-sama maju untuk mencapai cita-cita menjadi negara keempat atau kelima yang terbesar dan termakmur di dunia misalnya. Tapi kalau terus menerus kebocoran itu digrogotin dan tidak kita bisa mengobati persoalan kita itu, maka akhirnya tetap aja kita nomor satu dari belakang terus gitu, dari kumpulan 5 besar atau 10 besar yang ada di dunia ini. Jadi nomor buntut lah selalu. Ini yang menjadi masalah utama kita. Jadi
kalaupun kita mau cari presiden, bukanlah masalah presiden yang jago membangun, bukan. Sekarang yang diperlukan itu presiden berikutnya adalah presiden yang sanggup memberantas korupsi. Budaya korupsi itu dihilangkan dari NKRI ini. Itu baru kita bisa maju. Karena apapun yang dihasilkan dengan segala macam produksi ini, itu, pertambangan ini, itu, segala macam, tetap aja bocor. Karena maling-maling, mulai daripada yang tikus sampai kepada macan, semua menggerogoti NKRI ini. Kira-kira itulah bottom line-nya. Pak Paul, silakan. Pak SK, lanjut Pak Ya, SK. Pak Paul. Gimana nih Pak Paul? Pak SK. Pak Iya, Paul iya. lagi ngambil roti, dia makan. Oh, Mana cari ini makan. aparatur negara? Mana Pak Mahfud MD yang katanya penerta di dalam negara? Nggak ada yang berani. Polisi aja yang sudah merupakan gerombolan maling yang paling besar nggak bisa ditertibkan. Apalagi aparatur negara ini. Ini Iya, yang Pak. betul-betul kocar-kacir. Yang menyebabkan negara kita kocar-kacir seperti sekarang ini. Nggak bisa maju. Karena kakinya terikat oleh orang-orang gerombolan maling ini. Nah ini silakan siapa yang punya obat manjur untuk mengobati Ini sakit. Pak, persoalan di negara. Ya, persoalan di negara masalah karakter itu, Pak. Saya bilang orang itu Pak, ini pengalaman saya di Jakarta ya. Saya hidup di Jakarta lama lah, bergaul, berinteraksi dengan itu negarawan itu, Pak. Negarawan ya saya bilang. Kalau dia sudah terkontaminasi dengan agama, maka buyarlah harapan dia untuk ke depan, untuk bangsa dan negara. Kalau si Mahfud ini saya tidak percaya dalam konteks bahasa politiknya. Kemarin beberapa tahun lalu dia bilang, Ibu Sri Mulyani kan itu rajin sholat, rajin. Kok apa hubungannya? You bawa-bawa dengan, tidak ada hubungannya. You punya ibadat dengan penyelenggara negara, itu yang harus dipisahkan. Yang saya selalu gambarkan di negara ini, Pak, negara Amerika, Bapak sendiri di Amerika. Kita di sini kalau kerja ini pakai pans in, pans out. Silakan lu beragama apa wiba, tapi you harus pans keluar. Lu nanti masuk kerja pans in. Indonesia different lah. Orang lagi kerja untuk negara dia sholat, dibayar lagi free, baru dibawa-bawa agama. Itu yang rusak di negara kita. Agama tidak bisa dipakai sebagai acuan dalam kehidupan bernegara. Karena misalnya dari agama Islam di Saudi Arabia sampai kepada negara Katolik di Vatikan semua ada koruptornya. Nah, ini yang harus kita rubah total sistem kenegaraannya dari negara yang berkiblat kepada agama dan sebagainya itu sekarang diganti dengan negara yang berkiblat kepada akal sehat dan otak waras. Kalau nggak masuk di dalam sistem akal sehat dan otak waras, pinggirkan semuanya. Iya. Sebenarnya itu Pak, kalau belajar filsafat lama itu diajarkan Socrates sama Homer. Itulah tuh negara-negara Barat itu maju karena mereka menggunakan analisa, penelitian, ya, kreatif, konstruktif. Mereka pikiran berjalan. Bagaimana mau menuju satu negara yang makmur. Kalau Indonesia tidak, Pak. Gaya negara Asia itu selalu memproklamirkan aja, tidak menganalisa. Nah, itu kelemahan negara. Itu udah dibicarakan beberapa ribu tahun orang itu. Nah, negara kita nggak mau maju itu, Pak. Negara kita saya bilang tidak akan maju. Karena agama dipergunakan di dalam penyelenggaraan negara. Saya bilang kemarin itu tidak ada hubungan you punya abdi negara dengan you punya ibadah, tidak ada hubungan sama sekali. Kalau you abdi negara, penyelenggara negara. Kalau you beragama, you punya agama. Karena apa? Saya bilang di kebudayaan kita itu agama itu sudah masuk ke beberapa lini.
Dia udah interupsi ke negara, dia sudah kebudayaan, dia sudah interupsi pengetahuan, dia sudah masuk ke ranah hukum, sehingga Indonesia sulit maju. Di dunia kedokteran aja, Pak, mereka masuk. Kemudian menjegal salah seorang orang pinter di negara kita. Di dalam ID dipecat, kan sudah masuk di bidang hukum. Mereka menggunakan mobilisasi massa untuk menekan hukum. Sehingga hakim berbicara, orang yang salah dia harus benarkan. Ya. Ini yang melihat daripada yang namanya Samuel ini udah ada masuk. Ya, Kemudian jadi Pak dia Teddy, ini masuk. Iya. Saya mau potong sedikit, Pak, karena melihat gejala yang hidup dan berkembang di dunia sekarang ini, bahwa ternyata Cina yang kocar-kacir, amburadul dan sebagainya, akhirnya bisa menjadi nomor 1 di dunia. Karena apa? Disiplin, akal sehat, dan otak waras. Agama pun dikendalikan oleh disiplin di sana, sehingga mereka bisa maju. Ini yang perlu kita contoh. Jangan cuma beli produk-produk Cina aja, tapi beli juga otak dan akal Cina itu untuk kita pergunakan. Bukan karena dia itu halal tidak halal, bukan itu masalahnya. Jangan masukkan agama ke situ, masukkan di dalam sistematik pengendalian dan manajemen yang betul-betul mutakhir supaya negara kita ini bisa maju. Karena sekarang ini kita nggak maju karena apa? Karena lari 7 keliling, didorong oleh agama, didorong oleh tapos liro, sehingga ya biarkan aja mereka rame-rame pesta daripada semua kekayaan Indonesia. Akhirnya kita menjadi bukannya negara damai sejahtera, tapi tetap terus menjadi negara kere. 350 tahun di bawah Belanda, kemudian jatuh ke tangan Jepang, sekarang jatuh ke tangan Amerika dan Cina segala macam. Ya akhirnya kita jadi bal-balan gitu, nggak kemana-mana. Yang penting pokoknya sumber masalah di negara kita agama, itu yang pokok. Kemudian kalau saya mau jawab Bapak, saya ini keliling, saya ke Princeton University, saya ke Boston University, ke Massachusetts sana, semua ke Institut Teknologi Massachusetts. Pak, saya bukan peneliti, saya lihat orang Cina, orang Asia yang lebih banyak daripada orang-orang bule yang sekolah. Di universitas di New Jersey, mau di Rutgers University, Princeton, hampir semua orang Cina, Korea itu semua, Pak. Luar biasa. Saya masih bayangkan itu berapa. Itu dari 20 tahun lalu, 30 tahun mereka sudah menerima ilmu di sini. Oleh sebab itu pengetahuan-pengetahuan itu yang mereka bawa ke negara mereka sehingga negara mereka maju karena tidak terkontaminasi. Seperti Indonesia lain, saya pembicaraan kemarin itu wah dihina, wah ini negara Amerika kapitalis, imperialis. Saya bilang ini bahasa, ini pidato-pidato bagaimana Anda itu untuk mencintai negara dengan membenci negara lain, untuk mencipta nasionalisme. Itu bahasa-bahasa lama itu. Bahasa-bahasa lama itu. Yang kelemahan bagi orang Indonesia yang saat pada titiknya untuk penyelenggara negara, orang intelektual, cendekiawan lain, akademisi lain sebagainya. Negara kita, Pak, tidak akan maju kalau masih didominasi pakai agama di negara kita. Tunggu langit jatuh, Pak. Saya bilang, saya mau bikin generalisasi, Malaysia maju, Singapura maju. Dibilang-bilang ini Singapura cuma tumpangan aja, gudang, bukan. Singapura itu sumber daya manusianya, bukan tumpangan seperti gudang sebagai trader aja, enggak. Ya, negara kita belajar dari situlah. Jangan cendekiawan intelektual Indonesia negarawan. Apa semua jadi goblok. Kalau di media ngomongnya tai komong gitu. Saya dengar-dengar ngomongnya kayak pakar ekonomi. Tapi ekonominya apa? Bagaikan apa? Apa namanya? Kata dalam tempurung, cuma tahu di dalam. Coba saya bilang keluarlah. Belajarlah ke Eropa. Tinggallah di Eropa. Tinggallah di Amerika. Tinggallah ke Singapura. Baru melihat interaksi perdagangan di sana. Nah, itu yang saya si SK ini mau masuk. Ya. Pak SK mau masuk. Oke.